Seorang dosen UI yang nampaknya harus berpulang di tangan keponakannya sendiri gara-gara minjem utang namun tak diutangin, padahal dosen ini kerap membantu keponakannya sendiri. Seorang wanita berprofesi sebagai dosen bernama Siswandi Siswa Raharjo 73 tahun mengajar di UI dihormati karena dirinya adalah salah satu pengajar senior yang sosoknya aktif. Dikenal baik, ramah, dan juga semua orang mengenal dirinya, Ibu Suwandi nampak tak pernah bermasalah dengan siapapun dan tak punya musuh. Punya satu asisten dosen lelaki yang juga dekat dengan dirinya, bahkan menganggap anak sendiri. Menurut asisten dosen, Ibu Siswandi nampaknya selalu membantu siapapun, apalagi anak-anak didiknya yang selalu dibimbing dengan baik. Ibu Siswandi sendiri memang tidak menikah dan tidak punya anak. Hidupnya didedikasikan untuk mengajar dan cukup lama mengajar di Fakultas UI. Di tengah usianya yang tak mudah lagi, Siswandi pun memang tinggal sendirian. Sebelumnya dirinya tinggal dengan keluarganya, namun tak mau merepotkan yang lain. Dirinya sempat berpikiran ingin ke panti jompo namun dilarang keluarga, hingga akhirnya memutuskan beli rumah sendiri dan tinggal sendirian. Saat itu Ibu Siswandi baru saja pulang dari Yogyakarta, ada acara dengan asisten dosennya Aris. Aris pulang ke rumah, begitu juga Ibu Siswandi. Keesokan harinya Aris menelpon Ibu Siswandi namun nampaknya tak diangkat. Aris merasa Ibu Siswandi mungkin masih tidur. Namun berbeda dengan keluarga dari Ibu Siswandi, sang adik yang menelponnya namun tak ada respon, hingga sang adik berasa kalau ada yang aneh dan adiknya pun langsung datang ke rumah Ibu Siswandi. Namun sesampainya di rumah Ibu Suwandi, adik dari Suwandi ini pun nampak aneh karena pintu tak terkunci. Saat masuk ke rumah nampak acak-acakan, dan saat masuk ke ruang tamu, sang adik pun merasa ada yang aneh hingga akhirnya dirinya keluar lagi untuk memanggil tetangga dan mereka masuk bersama untuk mengecek. Saat dibuka kamar Ibu Suwandi ditemukan sudah tak bernyawa dengan penuh cairan merah. Akhirnya sang adik dengan tetangga pun melapor kepada pihak kepolisian dan menunggu polisi datang. Tak lama pihak kepolisian pun datang untuk olah TKP dan membawa jasad Ibu Suwandi ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dugaan awal ada yang menyebutkan Ibu Suwandi ini mungkin jatuh sakit karena usia yang tidak muda lagi. Namun mengingat kamar beliau diacak-acak, polisi menyebutkan tak menutup kemungkinan ini adalah pencurian dan perampokan. Ibu Suwandi tinggal sendirian, Ibu Suwandi punya uang, dan mungkin orang-orang tahu kalau dirinya punya uang. Menurut keluarga dan rekan-rekan kerja, bahkan yang dekat dengan Ibu Suwandi pun menjelaskan Ibu Suwandi sehat-sehat saja dan tak pernah mengeluhkan kalau dirinya sakit. Akhirnya pihak kepolisian pun mendapatkan info dari rumah sakit tentang hasil otopsi. Korban dinyatakan memang meninggal setelah mendapatkan kekerasan dan penganiayaan, hingga akhirnya pihak kepolisian mencari petunjuk siapa pelakunya. Pintu rumah Ibu Suwandi tak rusak dan tak ada jendela yang rusak. Pihak kepolisian yakin kalau orang yang melakukannya atau pelaku ini adalah orang yang dekat dengan Ibu Suwandi atau dibukakan pintu dengan terbuka oleh Ibu Suwandi. Tak mudah saat itu karena petunjuk pun sedikit hingga pihak kepolisian benar-benar bekerja keras untuk memecahkan kasus ini. Semua merasa sedih karena Ibu Suwandi orang yang disayangi mereka. Bahkan setelah otopsi selesai, jasad dikembalikan ke keluarga dan dimakamkan, banyak orang datang untuk melayat Ibu Suwandi dan memberikan doa. Akhirnya kerja keras pihak kepolisian pun membuahkan hasil. Pihak kepolisian mengamankan seseorang yang ternyata keponakan Ibu Suwandi sendiri. Lelaki bernama Uut berusia 45 tahun asal Ciledug, Banten ini saudara dari ibu dosen Suwandi. Uut ini adalah keponakannya, anak kakak pertama korban. Uut mengaku dirinya meminjam uang kepada Suwandi karena Suwandi budeknya yang sukses pekerjaan mapan dan tak menikah, tak ada suami juga tak ada anak. Karena sering membantu Uut, kali ini Suwandi tak mau menolong malah menceramahi Uut. Pelaku kesal kepada Suwandi yang tak menolong malah menceramahinya, padahal saat ini Uut mengaku benar-benar butuh. Akhirnya Uut pun mengeluarkan alat listrik dan mengejutkan korban. Saat itu Suwandi lemas dan terjatuh di lantai. Uut mencuri emas-emas dan mengambil uang Suwandi. Uut pun langsung menghabisi Ibu Suwandi dan meninggalkan Ibu Suwandi di kamarnya. Uut langsung menjual semuanya dengan total 8 juta rupiah. Mengaku dirinya tak sengaja melakukan semua ini kepada sang bude Suwandi dan mengaku membawa alat kejut itu karena baru dibelinya untuk jaga-jaga. Sering dibantu korban, pelaku yakin dirinya akan dibantu lagi, namun dirinya tak terima saat tak dibantu malah diceramahi. Uut mengaku dirinya benar-benar kekurangan uang untuk bayar kontrakan dan juga uang makan keluarganya. Namun nampaknya ini menjadi masalah dirinya berurusan dengan hukum. Uut yang akhirnya dinyatakan bersalah harus dihukum seumur hidup. Menurut keluarga yang lain, Uut adalah pengangguran, kerap memanfaatkan ibu dosen Suwandi untuk meminta uang dan meminjam uang yang tak pernah diganti.
Menurut keluarga juga yakin kalau ini direncanakan Uut karena Uut membawa alat senjata tajam. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus selanjutnya.